Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan di segmen kali ini kita akan bahas lagi ya koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Nah, karena banyak requestan yang masuk dan keren-keren semua teman-teman, kita akan bahas koin yang paling banyak di request oleh teman-teman di kolom komentar, yaitu Dimension atau nama tickernya adalah DYM, DYM ya teman-teman. Sama satu lagi koin yang baru listing kita akan bahas Zeta Chain. Mari kita ulas pembahasannya mulai dari Dimension. Dimension hari ini diperdagangkan di kisaran level 100.000 rupiah teman-teman. Pergerakannya sempat naik ya sekitar 3% di perdagangan hari ini. Dimension sendiri sudah naik lumayan signifikan sejak dia awal listing di bulan Januari 2024 ini teman-teman. Bisa dibilang peningkatannya lumayan signifikan, mencapai kenaikan hampir 40% dalam 2 bulan terakhir. Dan kalau kita perhatikan juga pergerakan dari Dimension ini, itu ditopang dengan beberapa adopsi di exchange besar seperti Binance, Bybit, Gate.io, KuCoin, Osmosis, Kraken, Maxi, dan kawan-kawan. Jadi untuk sebuah project yang baru listing, bisa dibilang Dimension sudah mendapatkan akumulasi yang lumayan besar. Dari segi supply, Dimension ini masih sangat kecil yang beredar. Ya, di mana supply maksimumnya kan ada di 1 miliar, sementara yang beredar baru 146 juta token atau koin saja. Bisa dibilang ini adalah kesempatan bagi teman-teman untuk mencari project-project yang menarik. Kalau sebuah project supply yang beredar masih sedikit, itu adalah kesempatan teman-teman. Tapi ingat, semakin bertambah jumlah daripada supply-nya, harus teman-teman perhatikan karena berpeluang inflasi terjadi pada koinnya. Hanya saja ini kalau fundamental dari project itu jelek ya, bisa menyebabkan harga mengalami penurunan. Sementara sebuah project yang punya fundamental fundamental bagus, kegunaannya nyata, jelas, sekalipun supply-nya bertambah terus, itu tidak akan terlalu memberikan impact terhadap harganya. Contoh yang paling nyata ya kita lihat Kaspa hari ini, supply-nya terus bertambah, tapi harganya juga terus mengalami kenaikan. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari fundamental dari Dimension ya. Ini aku ambil informasinya dari CoinFolk aja nih. Nah, Dimension itu ternyata punya narasi modular blockchain, teman-teman. Dimension atau DYM adalah platform blockchain revolusi yang menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan blockchain tradisional. Dimension adalah role apps yang merupakan modular blockchain. Blockchain ini dirancang untuk aplikasi game, DeFi, dan juga NFT. Inti dari operasinya adalah mirip seperti server back-end yang berfungsi untuk mengatur aktivitas jaringan, mengelola permintaan rollup, dan juga memastikan fungsi yang komprehensif pada ekosistem blockchain. Dalam arsitekturnya, Dimension itu ada 2 komponen kunci utama yang penting dalam pembangunan, menjalankan, dan juga data availability melalui Celestia dan juga Dimension Rollup. Nah, jadi proyek ini ada kaitannya sama Celestia. Dalam konteksnya, Celestia berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara, sementara Dimension merupakan Rollup Development Kit atau RDK, adalah seperangkat alat modul yang didasarkan pada Cosmos SDK. Ini adalah alat yang dirancang untuk memudahkan pengembangan rollup untuk membuat dan menetapkan aplikasi menjadi lebih efisien. Wah, jadi narasi dari Dimension ini cukup luas ya. Selain ada gaming, NFT, metaverse, mereka juga punya narasi terkait dengan modular blockchain. Siapa pendirinya? Jadi tim Dimension itu dipimpin oleh CEO Vishey Harel yang telah berhasil mengamankan dana sekitar 6,7 juta US dollar untuk proyek modular mereka. Dana ini diperoleh terutama pada perputaran token swasta. Jadi sebelumnya mereka sudah pernah bikin proyek di dunia kripto, sampai akhirnya mereka bikin-bikin dan selesailah Dimension. Bagaimana kerjanya? Ada beberapa kegunaan teman-teman. Yang pertama adalah eh, po, yang pertama adalah fungsi sebagai role app. Ya, role apps ini adalah sebuah aplikasi front end dari jaringan Dimension. Jadi dia punya jaringan sendiri di mana pengguna dapat berinteraksi dengan jaringan melalui aplikasi-aplikasi yang dapat disesuaikan. Kemudian ada Dimension Hub, ini bertindak sebagai tulang punggung dan pengelola ekosistem. Oh, Dimension Hub ini adalah intinya teman-teman dari sebuah proyek ini yang memfasilitasi antara komunitas
dan juga, server dalam aplikasi web tradisional mereka. Ada juga data availability, ini adalah ketersediaan data yang merupakan big data dari project ini. Kemudian juga ada Dimensional Rollup Development Kit. Ini berbasiskan dengan Cosmos SDK atau Software Development Kit yang membantu pengembangan roll app dan juga modul-modul pra dibangun untuk mempercepat pemrosesan pengembangan. Terus juga ada konsensus tentunya orang-orang tim yang ada di balik dari project ini. Kemudian juga ada elemen-elemen lain yang mendukung juga project dari Dimension sendiri. Dimension ini ada ngadain airdrop sih kemarin teman-teman. Nggak tahu nih airdropnya masih ada apa enggak ya, tapi kayaknya itu ada polemik waktu itu teman-teman. Nah, kita lihat dari beberapa sudut pandang lain, seperti dari news dari Blockwork, teman-teman, hardware wallet user struggle with Dimension airdrop. Nah, ini ada masalah ya yang terkait dengan pendistribusian dan juga penerimaan dari token DYM, di mana dia belum terlalu banyak mensupport untuk hard wallet. Project ini dibangun dengan konsensus proof of stake ya, yang dibikin itu di blockchain dari Cosmos SDK yang merupakan sebagai service provider-nya dari project ini. Project ini itu tentu saja mensupport banyak project lain seperti ya dari Ethereum, Polygon, dan juga project-project yang berhubungan sama Ethereum Virtual Machine. Belakangan mereka dikabarkan ada masalah teman-teman, damn, DYM going crazy. It's hard knowing my wallet derivative part. Oke, di ini ada kesalahan sih, katanya dia nggak support nih teman-teman di beberapa cold wallet. Jadi sebagai project baru mereka masih harus banyak sepertinya melakukan perbaikan ya. Karena itu ada kerugian tentunya yang dialami oleh user terkait dengan masalah yang terjadi pada penyimpanan wallet dari Dimension sendiri. Sementara dari Twitter, mereka belum terlalu banyak, narasi atau sentimen yang, berhubungan sama integrasi atau kerjasama teman-teman. Jadi kelihatannya nih koin masih sangat early ya, adopsinya masih sangat-sangat early. Tadi kita lihat juga supply-nya baru sekitar 10% gitu yang rilis ke market, dan belum terlalu banyak, untuk narasi-narasi yang mungkin memberikan impact terhadap kenaikan harganya. Tapi dengan dia integrasi dengan beberapa project seperti Celestia, Cosmos, dan juga Ethereum Virtual Machine, saya rasa ini punya peluang teman-teman yang bagus untuk kedepannya dari project ini ya. Kemudian juga ada step terbaru yang dilakukan oleh Dimension teman-teman, di mana dia ada semacam enable peningkatan untuk ekosistem rollup khususnya di jaringan dari Ethereum melalui Ethereum Denver. Ini adalah adopsi baru teman-teman untuk sebuah project modular blockchain yang dimiliki oleh Dimension. Saya rasa ini bakalan sangat-sangat menarik untuk kedepannya buat teman-teman yang lagi nyari nih project-project berbasiskan dengan narasi modular itu yang bagus apa. Ya kemarin kan udah muncul Celestia, terus juga ada Manta. Ya itu bisa teman-teman lirik sih. Dimension boleh teman-teman jadikan sebagai salah satu watchlist kalian juga. Dimension sekarang udah mainnet, udah running ya untuk blockchain-nya, dan tentu saja kita akan melihat, ke depannya, adopsi-adopsi bisa lebih besar lagi untuk project ini teman-teman. Jadi, ya itu buat teman-teman yang udah lirik project ini dari awal dia listing, sekarang udah sebagian besar exchange juga udah memperdagangkannya. Lalu gimana untuk pergerakan harga dari Dimension atau DYM? Hari ini Dimension diperdagangkan di kisaran level $6,4. Pergerakannya sudah membuat koreksi. Kemarin terakhir mencapai all time high di kisaran $8,5 di tanggal 15 Februari ya. Sekarang udah tanggal 26, 25, kita udah mengalami fase koreksi, dan koreksi yang terjadi pada DYM itu sudah menyentuh area support kisaran $6, teman-teman. Jadi potensialnya untuk jangka pendek adalah masih cenderung korektif. Kalau teman-teman mau melakukan akumulasi, kita masih belum clear terkait dengan support resistance yang strong itu di mana, karena projeknya juga masih cenderung baru. Saya rasa DCA di harga sekarang juga masih tetap make sense. Dari volume perdagangan dari DYM kecil, kosong ya teman-teman, kosong, kemudian volume perdagangannya pun juga cenderung kecil. Ini kita pakai di chart dari Binance. Sementara kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, di time frame daily, di time frame 1 jam, pergerakan dari DYM ada sedikit potensial kenaikan dan trennya cenderung masih belum putus. Kita bisa consider ini sebagai sebuah
uptrend teman-teman, tren masih uptrend ya, kalau dia mampu mempertahankan, level dari, pergerakan yang terjadi pada, channel ini teman-teman, atau, tren uptrend ini ya. Nah ini kan channel nih, dia masih bergerak teman-teman dan cenderung, mengarah ke area kisaran 6,8. Untuk sekarang sih kita melihat, level 6,8 ini sebagai level strong support atau strong resistance untuk DYM. Bila mana dia mampu melampaui level tersebut, maka ya sebuah good news teman-teman, pergerakan DYM cenderung bakalan sangat-sangat bagus dan kemungkinan penurunan waktu dia turun ke $6 ini merupakan memang momentum untuk melakukan akumulasi yang baik. Hanya saja itu bukan sebuah kepastian. Kenapa? Karena setelah pergerakan dari DYM turun ke level $6, ternyata volumenya biasa-biasa aja teman-teman, bahkan tidak ada indikasi kenaikan dari smart money yang muncul. Jadi meskipun kita nggak tahu pasti ya di mana level supportnya, memang ada kemungkinan di $6, tapi kalau kita melihat dari indikator ini kemungkinan DYM masih bisa turun koreksi, itu juga masih cukup terbuka untuk saat ini. Jadi itu, again karena kita nggak tahu di mana level bottom-nya, kalau teman-teman tertarik mau DCA ya itu solusi terbaik. Tapi kalau teman-teman merasa, wah ini belum cukup kuat nih indikasinya buat naik, ya bisa tunggu di level-level bawah kayak di $5,5 ataupun level di bawahnya lagi yaitu di kisaran $5. Jadi gitu aja paling buat DYM secara fundamental saya rasa ini masih sangat-sangat menarik untuk teman-teman perhatikan sebagai salah satu alternatif koin dengan narasi modular blockchain yang belum terlalu, banyak adopsinya. Oke, next kita akan bahas Zeta Chain. Zeta Chain adalah sebuah project layer pertama yang mengusung Omni-chain, teman-teman. Omni-chain adalah ya seperti namanya omni, artinya banyak atau segala, di mana project ini punya tujuan untuk terintegrasi dengan banyak jaringan ya. Jadi Zeta Chain ini adalah sebuah project, teman-teman, layer pertama yang tentunya dibangun untuk, berkontribusi penuh dengan banyak blockchain lainnya, seperti di Ethereum, Virtual Machine, kemudian Cosmos, melalui IBC dan juga Bitcoin, Dogecoin, Tron, dan juga blockchain yang lain. Jadi dia terhubung antara blockchain satu dengan blockchain yang lain. Ya mirip seperti Cosmos, mirip seperti Polkadot. Nah, sebagai layer pertama, teman-teman, dia punya smart contract juga ya, yang juga berfokus, di beberapa sektor project, teman-teman. Seperti untuk pembayaran, DeFi, kemudian likuiditas, gaming, dan juga social network performance, security, and privacy. Jadi ada banyak, fungsi daripada project ini. Ada beberapa, fitur utama dari Zeta sendiri, yaitu bersifat decentralized atau public, teman-teman. Kemudian juga ada Hyperconnect, dia bisa terhubung dengan transaksi lintas blockchain ya, bagus banget. Kemudian juga ada Omni-chain smart contract, terus juga ada cross-chain message passing. Ini adalah, buat pengembang dapat mempermudah melakukan transfer informasi dan juga value, blockchain ke blockchain tanpa harus mengalami proses yang sulit. Ini juga merupakan salah satu, hal positif teman-teman. Secara tokenomik, saya melihat Zeta Chain punya pendistribusian yang sangat-sangat, merata teman-teman. Jadi nggak ada satu pihak yang punya kekuatan penuh, artinya punya jumlah supply yang terlalu banyak. Contohnya sebuah project yang biasanya nggak balance, itu developernya pegang sampai 90%, sementara biasanya sedikit yang dibagikan kepada komunitas. Nah, itu jelek, teman-teman. Ada juga yang semuanya full kepada komunitas. Nah, itu biasanya koin-koin airdrop, teman-teman. Nah, ini cukup bagus, untuk pool, liquidity, ecosystem growth, core distribution, kemudian juga ada protokol treasury dan juga validator, itu dapat bagian-bagian mereka yang cukup merata. Diharapkan sih dengan mereka punya distribusi koin dengan tokenomics seperti ini, ya semoga bisa menjadi salah satu, hal yang positif ya. Pendirinya ini adalah karyawan dari Coinbase, yang juga, salah satu pencipta dari Basic, Attention Token atau BAT. Oke, dia sudah pernah bikin project blockchain ya teman-teman. Dan ya sebagai salah satu pengembang, dunia industri kripto, saya rasa proyek ini dibikin oleh orang yang cukup, mengerti lah tentang dunia kripto dan juga permasalahan-permasalahan yang ada. Semoga sih Zeta Chain juga bisa,
menjadi salah satu solusi alternatif, teman-teman, sebagai sebuah altcoin. Nah, kalau kita lihat dari narasi atau berita ya, ini kita ambil dari blockchain.news, teman-teman. Zeta Chain and Curve Finance itu baru aja berkolaborasi untuk revolusi DeFi. Nah, Zeta Chain kan tadi dia berfokus di banyak sektor ya, teman-teman. Ada gaming, NFT, DeFi, dan lain sebagainya. Nah, ini dia baru aja kerjasama sama Curve Finance. Curve Finance ini adalah salah satu project DeFi yang besar, kemarin sempat kena masalah, dan sekarang lagi mencoba untuk memperbaiki semuanya, teman-teman. Nah, dengan terintegrasinya Curve Finance sama Zeta Chain, diharapkan sih Curve Finance ini bisa lebih terbuka lagi ya untuk jaringannya, cross chain-nya. Karena kan Curve Finance ini lebih fokus sama Ethereum. Jadi apa-apa di Ethereum, teman-teman. Nah, dengan dia join sama Zeta Chain diharapkan bisa berkomunikasi dengan banyak blockchain lain kayak mungkin Tron atau mungkin Dogecoin ataupun yang lainnya, teman-teman. Jadi ini integrasi yang bagi saya bagus, kemudian juga ini ya penggunanya, mereka udah, melakukan transaksi cross chain sampai 270.000, teman-teman, dengan ekosistem partnership-nya ada di 200, jadi bisa dibilang sebagai project baru listing. Adopsi daripada Zeta lumayan cepat, teman-teman, lumayan banyak yang, yang masuk ya ke project ini dengan pengembangan-pengembangan yang ada di dalamnya. Dari narasi nggak terlalu banyak juga, Zeta paling dia ada connect dengan beberapa wallet gitu, kompatibel kayak dengan Burrito Wallet, kemudian juga dengan wallet-wallet yang lain, guna untuk kemudahan, adopsi daripada tokennya. Ya itu sih saya rasa, yang ada pada Zeta ya, ini juga dia ada terintegrasi sama Bunify, salah satu platform DeFi, dan juga ada airdrop juga yang bisa teman-teman menangkan. Oke, itu dari Zeta secara fundamental, overall good. Secara pergerakan harga, kita lihat Zeta, pakai chart KuCoin. Oh ya, kita belum bahas tentang Zeta ini bisa diperdagangkan di mana aja. Zeta sudah bisa dibeli di OKX, Bybit, Coinbase, kemudian oh iya dong, orang mah dia mantan, apa namanya, mantan orang Coinbase ya langsung listing di Coinbase. Terus juga ada Gate.io, OKX, dan lain sebagainya ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau, beli koinnya ya bisa beli di OKX, Bybit, atau di Gate.io. Link pendaftarannya ada di kolom deskripsi. Oke, kita lihat dari segi chart pergerakan dari Zeta Chain overall goods, pergerakannya menguat sejak awal dia listing dan sampai sekarang, mencapai level all time high-nya di kisaran $2,7. Pergerakan dari Zeta Chain belum menunjukkan indikasi pembalikan arah. So far volume perdagangannya cenderung mengalami penurunan. Tidak terlalu banyak informasi yang kita bisa dapatkan, teman-teman, karena memang masih sangat-sangat baru untuk tokennya. Sekarang sih area resistance ada di kisaran 2,7, sementara support ada di kisaran $2. Volume perdagangan terus menurun, smart money juga cenderung menurun. Jika dia mengalami koreksi, maka beberapa level yang bisa teman-teman perhatikan sebagai level support berikutnya adalah di kisaran $1,4, yang kedua ada di $1,1 sebagai area level support untuk teman-teman yang punya planning untuk melakukan akumulasi. Tapi kalau seandainya Zeta justru, trennya bagus teman-teman dan penguatan terjadi pada harganya, teman-teman bisa consider nih pergerakan dari Zeta sendiri dia ada kecenderungan membuat, yang namanya bull flag atau descending channel, teman-teman. Bull flag itu merupakan pola yang terbilang sideways tapi agak sedikit penurunan ya terjadi. Nah, let's say kalau ini adalah pola yang terbentuk, maka teman-teman harus waspada dengan kenaikan yang lebih tinggi bisa saja terjadi pada Zeta Chain. Ya, untuk area support $2 merupakan level akumulasi untuk saat ini. Jika Zeta mampu breakout dari level $2,5, maka next target kenaikan berikutnya sih itu bisa ke kisaran $3 something. Ya, $3 itu adalah level, area-area resistance lah yang berpeluang untuk menahan pergerakan dari Zeta ke depannya. Oke gitu, sebagai koin yang baru belum terlalu banyak yang kita bisa analisa. Dari Bitcoin so far so good pergerakannya, kemudian BTC Dominance juga cenderung mendukung ya karena ada penurunan terjadi, sehingga altcoin ya dapat momentum lah untuk jangka pendek. Jadi gitu aja paling buat pembahasan, dari Dimension serta Zeta Chain, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini.
Jangan lupa juga untuk join di komunitas Telegram kita, tempat aku untuk berbagi informasi-informasi terbaru tentang dunia kripto. Kalau teman-teman mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja akhir kata saya Andre. Makasih.